Ya harusnya sih untuk mempermudah dari drop zone mereka Iya. dan wow, NFT sudah mulai turun kali ini dimainkan di area La Cobreria juga. Betul. Dan apakah nanti akan terjadi lagi pertemuan-pertemuan di Valdemar? Onyx masih main kan? Nggak ada. Onyx Mereka nggak grup main. C, mereka udah nggak bermain lagi untuk di game yang terakhir kali ini. Jadi harusnya pergerakan yang nantinya bakal dibangun oleh GD akan lebih nyaman mereka lakukan dibandingkan game-game sebelumnya. Harusnya, ini yang pertanyaan gue ya. Ah, Pemilik Pekado nggak main? Fastplan? pemilik Pekado nggak main. Fastplan nggak main? Nggak main. Tapi sejauh ini gue lihat BTR udah nggak pernah balik lagi ke arah Pekado Nah, untuk di PMPLC Championship ini. Dan BTR ternyata lebih bermain untuk scrapping seperti biasa yang mereka mainkan untuk di Miramar di babak PMPL ini. Mereka bermain ke arah scrapping area Puerto Paraíso dan Circle menuju ke bagian utara. Wow, ke Lagi-lagi. arah utara lagi dan lagi loh. lagi dan lagi juga dari El Pozo. Dengan tim BN United yang akan bertemu juga dengan The Xavier kali ini. Harusnya ada satu lagi deh tadi kalau nggak salah lihat, namun di sisi yang lain juga di bagian Chumacera kali ini akan ada pertemuan antara V-Gaming dengan Axis juga. Sudah bermain kucing-kucingan di bagian sebuah rumah di bagian high ground juga kali ini dari Heinuk tanpa adanya armor sangat percaya diri sekali melakukan tembakan Mika. Gue kira itu musuh, ternyata itu temannya dan Chua wow langsung muncul duluan didapatkan dengan UMP Gaming badinya. Luar biasa sekali permainan dari seorang Chua ini. Satu player yang berhasil mendapatkan 2 poin. Wow, ditabrak oleh Axis. Dia benar-benar cukup percaya diri dengan defensif yang dia lakukan di bangunan ini. Membuat 2 pemain dari Axis bahkan dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini V-Gaming unggul dari segi jumlah mereka di compound ini. Apakah bisa meratakan 2 player lain dari Axis? Wah gila, menggokil sekali. Chua ya setelah diberikan kekuatan KZ. Jadi Chox. Itu bunyi apa sih? Gak tahu. Itu di telinga gue doang apa telinga lu Di juga? telinga gue juga, bentar guys. Aduh gue jadi. Oke, kita lihat dulu ada fight yang terjadi kali ini. Di mana Tom tadi sudah mulai mendekat dan itu ternyata mic dari yang lain ya. Gue panik sendiri kok ada suara cewek di luar Jelly di headset gue. Ya Allah, maaf guys ya. Ya udah, satu pemain dari Axis dipulangin lagi ke lobby. Makanya gue juga sedikit terkejut, gue kira Ternyata ada admin yang sedang mendengarkan tok-tok. Oke, dan bergeser ya kembali masih dengan kota yang sama, cuma Kera kali ini memberikan tekanan yang cukup keras, pukulan yang cukup keras juga untuk Axis. Menyisakan kacang susu seorang diri saja, the lone survivor kali ini kacang di belakang sana. Bener juga sih, gue agak trauma dengan kata-kata. Kenapa sih? Kan lo yang bikin 4 sisi 4 sudut disingkat 4 susu. Iya gak salah sih. Bener Bener dong. sih singkatannya kan. Singkatannya seperti itu. Itu istilah baru yang bakal dipakai sama kita caster-caster nanti. Ketika ada tim yang melakukan angle Penjempitan. dari 4 titik, ya 4 susu, 4 sudut, 4 sisi. 4 sisi ya, Oke, ya, nggak betul. salah. Bener, seperti kacang susu kali ini. Tapi kacang susu sendirian aja. Betul. Dia nggak punya 3 temennya lagi, jadi harusnya sekarang jadi kacang aja. Oke, dikacangin nih. Dikacangin sama teman-temannya. Lu kalau beli martabak sukanya topping apa? Kacang? Kacang. Iya. Berarti lu suka dikacangin dong? Waduh. Enggak gitu rumus matematikanya. Oh, nggak gitu tuh. Tidak begitu rumus matematikanya. Ini kalau kita lihat kayaknya dari kacang susu pun nggak berani untuk keluar gitu. Tinggal sendirian, mau gimana lagi? Ya susah sih. Tapi kalau misalkan dia mau Tapi- survive, try hard. Tapi tim mereka udah aman kok. Axis bisa dibilang sudah cukup aman lah untuk masuk ke dalam Super Weekend yang terakhir. Nah itu dia. Harusnya masih aman dan kalau misalkan dia mau try hard pun kenapa tidak gitu kan. Why not? Why not? Dan sementara kita bergeser kembali juga dari Genesis Dogma. Pastinya aman dan nyaman di bagian Valdemar. Tidak Betul. ada Tapi Daybot kenapa kontestan. HP-nya low banget ya? Jatuh mungkin. Ah ya, mungkin itu harus diperkirakan juga ya. Heeh. Oke, sementara dari Xavier dan juga BN yang drop zone-nya selalu sama di area El Pozo kali ini mereka tidak ada baku hantam sama sekali. Kalau kita perhatikan dari arah live statusnya masih utuh semuanya dengan keempat pemain mereka, tidak ada inter knockdown, tidak ada pertukaran peluru ada atau tidak karena belum terpantau oleh kamera kita juga tadi, mungkin sedikit terlambat dalam melihat fight awal antara BN dan juga DX. Tapi dari MSC yang turun di arah LL mereka juga nggak perang dengan tim yang drop Eagle. zone-nya sama dengan mereka yaitu Eagle Esport. Iya, harusnya sih masih cukup jauh ya. Soalnya kan dari Los Leones itu sendiri adalah salah satu kota yang paling besar juga di Miramar itu sendiri. Jadi mungkin membuat chance pertemuan itu semakin kecil. Heeh. Bergeser kembali juga ke arah San Martin karena tidak ada tim secret. Pastinya masih bisa diisi oleh tim lain. Kali ini Vampire. Betul. Ravenclaw seorang diri saja bermain di bagian pinggiran kota-kota San Martin.
ada APG tadi kalau nggak salah di sekitaran mereka, tapi Yap. masih terlalu jauh juga dan dari EVOS kali ini, banyak banget nih yang split ya ternyata. Ini kayaknya bakal jadi game yang agak lama deh, berbeda dengan game-game sebelumnya yang dibilang Wolf itu kayak 20 sampai 22 menit itu Heeh. selesai. Ini kayaknya bakal sampai 25 menit mungkin, sampai di circle ke-8 atau bahkan sampai ke circle yang ke-9, tapi kayaknya jarang banget gue ngeliat Miramar sampai circle ke-9, mungkin sampai di circle 7 ke-8 lah. Sudah mendapatkan sebuah vehicle lagi untuk tim NFT, mengumpulkan sedikit demi sedikit vehicle yang mereka punya karena Miramar butuh banget setup vehicle ketika mereka berperang atau melakukan fight di area open field. Ya, aset yang penting ini pastinya juga. Selain sebagai sarana transportasi, juga bisa untuk digunakan sebagai obstacle untuk di late game-nya. Betul. Dan kalau kita lihat juga dari For Rivals, ini juga timnya juga udah aman sih ya. Jadi harusnya nggak terlalu harus bermain dengan kejar setoran juga, bisa Yap. bermain dengan lambat juga. Bahkan dari kamera sudah terlihat itu Red mainnya udah santai banget, dari mukanya udah senyum-senyum aja tadi kan. Udah Pas nggak tegang-tegang lagi iya ya. udah nggak terlalu tegang gitu, udah chill ya tuh lihat tuh senyuman tipis, Ya malah iya. menurutku sekarang yang bakal tryhard itu V-Gaming dan juga APG karena ini dua tim masih bermain. Mhm. Kalau misalkan mereka bisa ngedapetin WBCD, udah pasti Secret gak bakal ke babak Super Weekend. Kalau misalkan ya antara V-Gaming atau APG mereka main bagus di sini, Hmm. itu mereka udah pasti poinnya bakal ngelampauin tim Secret ataupun bisa ngelampauin RRQ. Setidaknya poin RRQ itu di atas tim Secret beda 10 poin. Jadi kalau misalkan poinnya tim Secret kebalap, poinnya RRQ kebalap, yang ke bawah duluan itu tim Secret. Iya sih, hanya berbeda tipis gap poinnya sekitar 2 atau 5, bahkan nggak nyampe double digit gitu loh. Yap. Gampang banget kesalipnya dan ini akan menjadi sebuah match yang menegangkan untuk tim Secret. Kita lihat aja dari V-Gaming tuh, V-Gaming kan 30 ya. Iya 30. Tim Wih, Secret tuh kayak cuman 29. kok V-Gaming udah 30 di sini? Ini V-Gaming mungkin Apa tadi data yang di gua salah ya? Harusnya data di gua kalau kita bandingin sama data official ya harusnya data official yang benar. iya. Harusnya data official yang benar. Tapi V-Gaming di sini di officialnya 30. Soalnya kita nggak lihat juga pas tim Secretnya datanya berapa. Kalau tim Secret di gua sih 29. Ya udah nanti kita lihat Ya, ya. nanti kita bakal lihat lagi lah untuk update poinnya berapa. Dan ini dia pergerakan dari GD Kids yang tadi barusan aja mendapatkan WBCD di game sebelumnya di Erangel. Kali ini mereka bermain lebih lepas karena sudah dipastikan mereka bakal menuju ke Super Weekend ketiga. Ya karena tadi berhasil untuk menyabet WWCD plus juga dengan double digit elimination pastinya membuat hati mereka lebih tenang juga untuk di match terakhir. Bahkan kali ini dari MS Chonbur yang masih belum menurunkan temponya, memantau kembali pergerakan dari Eagle Esport. Kalau untuk MS Chonburi sih dia udah kayak ya udahlah ya nothing tulus, tapi untuk Eagle aduh not now, jangan sekarang karena kita butuh poin. Iya. Kita masih pengen WWCD, tolong jangan dijegal sekarang kalau misalkan kata Eagle Esport. Eagle tuh main total sekarang ini game ke-8 mereka berarti ya. Dari 2 hari yang mereka mainkan karena dari 10 game masing-masing tim itu punya kesempatan 8 match. Sementara ini adalah match ke-8-nya Eagle. 7 match sudah mereka lewatin. Mereka cuma ngedapetin 15 total poin. Itu bukan jumlah total poin yang banyak, tapi kali ini dari RRQ mereka bakal bertemu dengan Geek Fam. Ada lemparan granat yang sudah mulai dimasak. Kali ini dari mereka lempar ke depan sana, tapi posisi dari seorang Peko belum terlihat. Dia bakal memberikan backstepnya dari belakang dan berhasil mendapatkan satu. Langsung melakukan setup ke arah tempat yang berbeda. Peko melakukan ketenangan. Kali ini akan menghadapi Demrut di bagian sebuah gudang. Dan ternyata Peko berhasil mendapatkan korban yang kedua. Kali ini Snipes mungkin yang akan menjadi korban ketiga. Tapi baris itu bakal segera dilakukan. Dan Peko keluar di timing yang begitu tepat. Tapi dia harus melakukan reloadnya terlebih dahulu. Berhasil mendapatkan korban yang ketiga. Ternyata Asa yang membantu Peko dan Geek Fam pun rata. RRQ berhasil memulakan Geek Fam menuju ke arah lobby. Yes, dengan 4 eliminationnya dikumpulkan RRQ pastinya membuat posisi mereka semakin nyaman. Bahkan setup mereka juga berada di bagian titik tengah dari zonanya. Pastinya membuat kepercayaan diri mereka meningkat juga. Sementara bergeser kembali kali ini dari Genesis Dogma yang akan bertemu juga dengan Infinity. Mereka masih berada di luar dari play zone-nya tersendiri. Bahkan kalau kita lihat dari bagian mapnya, ada V-Gaming juga yang bakal mungkin melakukan rotasi di sekitaran mereka. Jangan sampai menjadi third party antara kedua tim ini. Betul sekali, sementara GD kali ini akan menghadapi Infinity. Mela sudah berhasil mereka amankan, ada split yang dilakukan oleh GD saat ini. Satar sudah mulai menuju ke arah vehicle-nya, akan regroup dengan teman-temannya, antara regroup atau mereka bakal cabut untuk mencari tempat yang lebih nyaman lagi. Karena dari kedua tim ini sudah melakukan smoke pop out untuk membatasi vision dari masing-masing tim. Ya bahkan dari Infinity pun mereka tidak memainkan Nuzi, malah Nier yang diturunkan untuk sementara waktu. Genesis Dogma sedikit tertahan untuk pergerakannya tapi masih bisa bergerak secara utuh dengan 4 player yang masih aktif. Namun kali ini bagi dari seorang Satar sudah mulai terspot juga oleh seorang Logan. Tapi masih belum connect juga pelurunya, baginya masih bisa bergerak dengan leluasa. Kedua tim ini sama sekali nggak boleh membuang waktu
waktu juga. Kalau misalkan Infinity terlalu lama wasting time Oh, Nier? akan membuat sebuah hal yang buruk. Near pun masih bisa menghindari tembakan dari Genesis Dogma, namun di sisi yang lain kali ini di bagian Junkyard area sudah ada MS Chonburi dan juga Eagle, tembakan dari seorang Namshin dengan senjata M249 tapi masih belum bisa. Stone pun sedikit tertahan dan tertumbang oleh seorang Asa. Betul sekali, RRQ bakal menambah pundi-pundi poin elimination mereka dengan membegal rotasi dari Vampire. Tertembak, Asanya masuk lagi ke bagian dalam dan langsung melakukan healing. Sedikit terkejut begitu ada tembakan yang begitu menyakitkan dari arah Vampire. Dan di arah lain dari Eagle Esport benar-benar mengganggu rotasi yang dibangun oleh MS Chonburi yang gue bingung. Udah dibuka jalurnya sama Jesper nggak aman, 3 pemain lainnya masih melewati jalur yang sama. Mungkin ada sedikit miscommunication antara mereka ya, tapi untungnya mereka masih bisa selamat juga touchdown ke area yang mereka inginkan. Tapping dari seorang Ponzai, hampir menumbangkan satu player dari Eagle, namun kali ini terspot kembali Namshin di depan sana. Masih ada long range fight antara Eagle dan MSC. LDR fight kali ini, namun dua-duanya kayaknya masih belum mau terlalu ngepick terlalu lama juga. Membuka badan terlalu lama di Miramar itu akan membuat kepala pusing-pusing. Ya, 7 keliling nggak? Enggak, 10 aja. Oh 10 aja, oke. Makin banyak ya. 7 aja udah pusing, ditambah lagi 3. Alright, dan ada tapping Wah, fire. itu. Ternyata lebih sakit lagi tembakan dari MS Chonburi. Iya. Ponzai dengan tappingan 2 pelurunya langsung saja membuat Datcon pusing 7 keliling juga. Dan kali ini sama-sama berada di bagian bibir zona, saling menglok satu sama lain juga, memberikan pressuring, dan ini siapapun yang lewat di antara mereka akan menjadi korban yang sangat enak sih. Ya, betul sekali. Dan lihat, diledakin lagi karena mungkin mereka agak sombong ya karena punya banyak vehicle ya. Alright, dan pemain dari GD berusaha lepas dari arah Infinity kali ini. Tembakan dari arah yang cukup jauh tentunya, tapi dari pemain GD mereka berhasil touchdown masuk ke dalam zona, namun Blue Zone sudah mulai membuat circle yang baru lagi. Nggak bisa terlalu lama nahan di sini untuk GD Kids. Ini shifting zone-nya agak menggege ya, ngebanting jauh banget ke arah atas, membuat penumpukan pastinya akan terjadi sebentar lagi di arah jam 7 terlihat karena banyaknya tim yang masih belum touchdown juga ke dalam circle. Bahkan kali ini dikejar bos. Buset Jesper, langsung saja ngepot ya, langsung ngepot dan ditumbangkan oleh Eagle Esport. Diudek pokoknya, diuber. Berasa nonton Fast on Furious. Diacak-acak asli. Wah gila, itu barbar banget Eagle karena mereka benar-benar butuh poin banget. Siapapun yang mereka bisa dapatkan akan dikejar secara habis-habisan. Dan sementara kalau kita lihat juga di arah yang lain, di bagian perbukitan high ground dari sekitaran water treatment. Ada Vampire kali ini, tim yang selalu berusaha untuk merebut zona. Ini mereka tuh kayak anak kecil kalau misalkan mainannya direbut balik gitu. Ya pokoknya saling rebutan lah ya. Sementara Stops kali ini sudah mulai memasak granat, berada di arah lain. Ravenclaw mendapatkan satu, ada bantuan juga dari seorang Fluket, dan akhirnya dari Vampire mereka sedikit tenang, tapi ternyata dari GD Kids pun bisa mendapatkan last man dari Axis. Poin demi poin dikumpulkan oleh GD Kids. Mungkin akan sedikit terbukti di sini GD bakal bermain dengan gaya mereka di PMPL ID. Ya, GD settingan atau setelan PMPL ID. Dan sementara kalau kita lihat juga dari arah yang lain, ada RRQ kali ini yang juga bakal harus bertemu dengan Vampire di depan sana. Sudah ada timpuk-timpukan granat juga, tapi Vampire masih bisa memanfaatkan sebuah low ground yang mereka dapatkan juga. Dan dari Voldemort hampir saja tertumbang dengan splash damage yang cukup sakit. Dan Asa dengan Uzinya mendapatkan satu player di depan sana. Betul, tinggal menghadapi 3 pemain lagi dari Vampire. Kali ini masih bersembunyi di balik sebuah Dacia yang dia punya. Lemparan granatnya memberikan splash damage karena 2 pemain dari RRQ. Namun 3 pemain masih cukup kokoh dan Voldemort mendapatkan satu lagi. Ravenclaw dipulangkan ke arah lobby, bahkan secara utuh Vampire. Sayap kelelawarnya sudah mulai dipatah-patahin oleh sang raja. Dan Vampire pun dipulangkan ke lobby. Wah, menggokil sekali, tapi ternyata V-Gaming cua lagi-lagi menjadi pengganggu. Balada orang ketiga kali ini, Israel dari bagian bawah mengganggu pergerakan. RPK di depan sana juga sudah mulai terpantau, dan bahkan V-Gaming akan berusaha untuk melakukan inisiasi push ke arah depan. Sudah mulai mepet, semepet-mepetnya RPK kali ini yang menjadi fragger terdepan akan berusaha untuk melakukan buying time. Tapi ternyata Baso terlalu matang menumbangkan seorang
Nerpeko Tuanzi dengan sangat percaya diri sekali Mort. langsung maju ke depan tangan Mort menjadi sebuah harapan dari RRQ, tembak ke arah depan nggak tapi bisa. ternyata terlalu cepat pergerakan dari V Gaming dan kali ini RRQ yang dirontokin satu persatu. Ya itu udah nggak bisa bergerak kemana-mana lagi untuk RRQ-nya karena mereka baru perang dari satu tim tiba-tiba udah ditabrak lagi sama tim lain. Mereka nggak dikasih nafas untuk melakukan reset dan melakukan setupnya terlebih dahulu dan langsung dihajar begitu saja. Di tengah-tengah pertarungan ini antara RRQ dan juga V Gaming ternyata Xavier juga sudah mulai memantau dari kejauhan. Asa berhasil menyelamatkan diri dan langsung saja melakukan proning sedikit ngaso di pohon yang rindang ini. Wah, ngaso sih, tapi masalahnya dia gak punya mobil pas. Bener juga. Gimana? Seenggaknya gelar tiker lah ya. Aduh gimana caranya Blue Zone bentar lagi juga gerak gitu kan. Bahkan di belakang dari Asa tuh masih ada bayang-bayang V Gaming. Waduh. Wah ini ngeri sih untuk Asa. Yes. Itu butuh banget ketenangan. Makanya dia pengen rebahan dulu, pengen menikmati angin Miramar yang sejuk tapi kok panas, Panas. gitu. Mohon maaf. Sejuk panas gimana tuh? Kayak AC freonnya habis. Bener juga butuh di maintenance. Waduh, ini Waduh. dia Zofil terlalu barbar, terlalu terbuka di depan sana dan bahkan ada bukan V Gaming tapi White Cat yang dari arah lain menembak ke arah depan. Begitupun juga dengan Four Rivals yang sudah mendapatkan sebuah rumah cukup nyaman di tengah-tengah dari play zone-nya. Betul sekali dan BN ternyata cukup dekat dengan For Evil secara nggak langsung tadi benar-benar berada di tengah-tengah sebuah pertempuran itu yang ngebuat Swavel scoutingnya gagal karena tiba-tiba dua tim berada di sekitar Swavelnya sendiri tapi setidaknya menyelamatkan 3 pemain NFT yang lainnya lah. Ya, dapat informasi lah ya jadinya. Betul. Jangan kesini, ada orang. gitu. Berbahaya. Berbahaya. Alright, dan ternyata Asa masih bisa mendapatkan satu player V Gaming cuan dan berhasil di end, secure reload berhasil tapi sayang sekali. Nice try untuk RRQ, at least mereka mengamankan posisi untuk lolos dan 9 elimination. Wow. Tadi gue sama Wolfie bilang tuh RRQ cuma butuh 5 poin aja untuk mengamankan posisi mereka. Tapi mereka memberikan lebih. Mereka memberikan Bagus. 9 elimination Bagus. tanpa adanya poin placement. Karena tadi di peringkat ke-13 kan ya. Ya, at least mereka lolos. Yang penting lolos Super Weekend. Betul. Sing penting yakin. Nah itu dia, tapi ternyata di sisi lain kita akan melihat ada sebuah gatekeeping yang dibangun oleh Bigetron Red Alliance. Ada MS Chonburi yang mungkin akan berusaha untuk menerabas area dari Bigetron Red Alliance. Kokangan granat dari seorang Ponzai meletup di depan sana. Ryzen masih harus diselamatkan, tapi dari Bigetron Red Alliance tidak boleh terburu-buru juga, harus melakukan setup. Tapi Luxi tipis banget HP-nya, harusnya masih bisa melakukan healing terlebih dahulu. Betul dan masih cukup tenang ternyata ada follow up juga dari seorang Zuxi menambah setup smoke-nya. Tapi malah Gila. Zuxi yang tumbang terlebih dahulu yang membantu setup smoke. Malah yang terknockdown terlebih dahulu. Lemparan granat dari MSC benar-benar menyakitkan. Luxi kali ini berusaha untuk menyelamatkan seorang Zuxi. Namun ada gerakan push yang dibangun oleh seorang Ponzai. Sudah mulai memasak granatnya kembali. Lemparan kali ini apakah bakal tipis atau bakal jauh? Ternyata lemparan tipis saja menuju ke arah tengah dari smoke-nya. Dan meletup ternyata melewati garis smoke yang dibuat. Namun granat berikutnya berhasil menumbangkan kembali satu pemain dari my Bigetron. God. Gila ini MS Chonburi barbar belum. banget, tapi Luxi masih selamat menembak ke arah depan. Jauh satu Ponzinya, tapi ternyata NC2. Oh my god, body system dari MS Chonburi terlalu barbar. Dan ini membuat BTR harus puas di posisi ke-belasan. Ya, nice try untuk Red Alliance, nice try untuk tim RRQ. Dua tim yang sudah dipulangkan ke arah lobby dari Indonesia ini. Wih, tadi gue kira tuh udah pulang langsung loh, tapi soalnya dia low kan. Iya loh, masih bisa Oh, healing, iya, cuman iya. dia nggak sempet buat nge-revive. Betul, oke. Gue kira tuh tadi langsung dua-duanya kena granat, boom, hilang. Dua-duanya knock masih ada satu, tapi gue lupa tadi better tinggal 3 ternyata. Nah itu dia, soalnya si MS Chonburi ini dia timingnya benar-benar on point banget gitu loh. Dia tahu ada down satu, timpukin lagi granatnya. Jadi bertubi-tubi membuat si BTR ini belum bisa repositioning, udah kena granat lagi. Jadi sebuah gatekeeping yang diterabas oleh MS Chonburi. Well, kita harus move on juga ke arah yang lain. Kali ini untuk play zone-nya bermain di area perbukitan high ground yang sudah mulai dijaga juga oleh NFT. Ada Infinity dan juga ada beberapa tim yang sedang berusaha untuk masuk ke arah dalam. Yap. Lagi-lagi NFT yang melakukan rotasi cepat ya, di mana mereka mendapatkan zonanya dan gimana caranya dari NFT mengeksekusi dan menzoning out tim-tim yang akan berusaha masuk. Betul, sementara GD sudah berada di titik yang cukup aman. Kali ini mereka mendapatkan sebuah compound, tapi mereka butuh bergerak sedikit lagi untuk masuk ke dalam zona. Dan di belakang mereka sudah diintai oleh 2 harimau kali ini yang sudah bersiap-siap maju ke depan sana. Dan Red Face di arah lain mendapatkan 1 pemain Infinity. Yes, benar banget.
dari Infinity juga udah mulai terculik satu persatu player-playernya. Bahkan disecure oleh Nichil. Waduh. Dan kali ini juga dari headshot. EVOS pun terpantau pergerakannya oleh BN. Whitecat ini benar-benar adalah satu player dari BN yang sangat mengganggu menurut gue. Dia nggak tahu kalau harimau lebih garang kali ya. Dari kucing. Kucing putih nembak harimau putih coba tuh. Anda bercanda? Waduh, kita lihat nanti kalau memang bertemu ya. Alright. Dan pastinya dari EVOS pun akan berusaha untuk melakukan rotasi dari arah yang lain. Mereka tahu ada banyak sekali tim di depan sana, tapi KF benar-benar ngegas terus aja. Wow, itu mobilnya meleduk. Tapi KF untung masih sempat untuk melakukan turun dari mobil, dan Microboy kali ini yang masih lanjut aja melakukan pergerakan. Angle shot sudah mulai tertutup juga, masih bisa selamat, tapi KF butuh sedikit waktu untuk bisa bergerak nyusul teman-temannya. Wah, dipotong dong. EVOS bener-bener niat buat motong satu tim yang ada di dalam sebuah kompon. Red Face sudah mendapatkan sebuah checkpoint kali ini. Berada persis di pinggir dari zona yang kelima. Belum ada follow up dari pemain-pemain EVOS yang lainnya. Sementara Forifals bakal melemparkan granat mereka ke arah pemain-pemain dari BN. Ada Kepun yang bakal menyambut kedatangan seorang pemburu. Tembakan jarak yang tidak terlalu jauh. Middle range namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Tapi tiba-tiba Kepun dapetin satu dan pemburu langsung dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Wow, udah banyak sekali tim yang bermain di bagian pinggiran, memotong setup dari berbagai macam tim yang akan berusaha untuk masuk, dan dari BN United masih bisa mendapatkan sebuah spot yang cukup nikmat juga, masih bisa berlindung di balikan sebuah gundukan-gundukan. Yep. Begitupun juga dengan For Rival tidak mau menyia-nyiakan waktu, langsung saja mengirimkan satu player dia, Reed begitu cepat, tapi ternyata nggak bisa. terlalu cepat. Para Jin meng-spot keberadaan dari Reed dan langsung ditumbangkan begitu saja. Betul, belakang mereka belum bersih. Nekat banget untuk maju ke depan dan akhirnya terbackstep oleh For Rivals. Terbackstep oleh tim lain yang ada di belakang mereka ya. Ada Eagle Esport tadi, BN. Yang nembak BN bukan sih? Eagle ya? Lupa. BN! Pokoknya tim Vietnam deh tadi. BN, Ya udah inget nggak gua. apa-apa. Kita Alright. move on aja deh. Kita move on aja lah ya. Agak sedikit lemot memang sudah jam segini ya guys ya. Alright, kali ini BN mulai mendekat dan harusnya tadi memang BN karena nggak ada Eagle Esport di sebelah kanan yang nembak dari tim sebelah kanan. Eagle Esportnya ada di sebelah kiri. Atau yang ngenokin tadi sebenarnya Eagle Esport. Ya iyalah yang manapun yang ada di sekitar dari For Rivals. Karena memang posisi dari For Rivals tersandwich oleh dua tim ini. Itu dia, posisinya nggak nyaman banget untuk bisa melakukan rotasi secara leluasa. Bisa kita bilang seperti itu. Tapi untung untuk Apple dan Epi masih ada sebuah gundukan yang bisa dimainkan. Namun, what? Winchester? Are you kidding me? Epi membawa sebuah Winchester sampai ke late game. Entah apa yang ada di pikiran mereka, tapi ternyata Mungkin kali looting ini. mereka kali ya. Tapi ya well, mungkin dari segi lootingan terlalu minimalis. Ini gimana cara mereka lolos gitu. Mereka cuma punya area yang bener-bener kecil banget dan ini udah tinggalin sama Zona. Zona pun akan bergerak sekarang juga untuk Blue Zone yang ke-6. Ini DPS yang udah nggak main-main lagi. Sementara di arah lain V Gaming Forge melihat pergerakan dua pemain di bagian high ground dan mencoba bergerak For Rivals keluar dari area kecil tersebut. Namun tidak ada waktu lagi karena Blue Zone sudah mulai menghimpit dan EVOS akhirnya fight mereka pecah bertemu dengan GD Gits. Ya, karena keduanya berada dari sudut yang sama dan mau nggak mau harus berlomba dengan waktu juga untuk bisa masuk. Tapi The Xavier, satu playernya dimusnahkan begitu saja. Rebis bakal langsung ngacir dengan mundur. Ngacir dengan motornya mundur. Iya. Iya, itu maksud gua. Iya, betul. Terus masih kita lanjutkan lagi ya. Untuk Red Face-nya masih bakal fight juga dengan Nichil di belakang sana. Daybot juga demikian terpepet. Dari Blue Zone terlalu sakit juga. EVOS harus pulang tanpa membawa pulang elimination. Ya, belum ada poin elimination dikumpulkan tapi setidaknya mereka mendapatkan 1 poin placement dari hashtag yang mereka amankan. GD Gits juga sudah dipulangkan menuju ke lobby, berarti wakil Indonesia yang tersisa hanya tinggal NFT. Itu pun tinggal 2 pemain saja karena 2 pemain NFT lainnya sudah terculik oleh tim-tim lain. Ya, playzone yang cukup menyulitkan ya, hanya bisa memanfaatkan gundukan-gundukan doang karena ini benar-benar open field banget. Untuk obstacle begitu minim dan untuk tempat persembunyian hanya bisa memainkan lower groundnya. Apa tuh? Gua lupa tadi kan V Gaming di awal dapat 3 kill ya. Oke. Bener-bener gak fokus, gila kita game terakhir apa yang kita omongin coba tadi. Tiba-tiba pasta ke throwback secara otomatis. Enggak, gue ngeliat live chat dari penonton. Gue kan butuh feedback dari penonton juga. Sorry guys ya kalau kita gak fokus guys ya. Masya Allah.
Oke, kita kembali lagi menuju ke arah gamenya nih. Udah masuk menit ke-24. Memang lebih lama dibandingkan game-game sebelumnya. Karena memang ini high ground controlnya saling counter dari satu sisi ke arah yang lainnya lagi. Terlalu banyak gundukan-gundukan kecil juga di mana BN kali ini yang berhasil lolos dan cukup dekat dengan beberapa tim. Tapi dari Eagle Esport mereka bakal menjadi santapan dari V-Gaming. Tapi granat dari Namshin begitu matang mendapatkan satu pemain V-Gaming. Ya, Tom di belakang sana benar-benar tersungkur lemas banget dari Porsche. Akan sulit sekali untuk bisa menyelamatkan. Tapi ternyata dari sisi lain juga akan ada fight yang pecah sebentar lagi dari APG versus BN United. Kali ini ada sebuah kokangan granat dilemparkan ke arah depan. Wing! Dan masih bisa selamat dari seorang Shroud berlari-lari dengan bebas. Namun dari sisi yang lain V-Gaming juga rontok satu persatu player-playernya. Shroud pun akhirnya tumbang akibat molotov dan juga granat yang begitu on point dari BN. Betul, tapi Noas masih mencari keberadaan pemain-pemain yang ada di sekitar mereka lagi. Kali ini mungkin mereka bakal menghadapi APG di mana ada dua pemain APG yang ada di bagian high ground. Lempar granat dari seorang Noas ke arah sebuah shake. Kali ini hanya melakukan sebuah pengecekan tapi kosong. Tidak ada orang sama sekali di bagian dalam dari shake-nya. Tapi harusnya bakal ngasih tahu APG kalau di arah kirinya masih ada tim lawan yang menunggu untuk nge-push mereka. Ya, harusnya ada informasi yang masuk ya dengan adanya lontaran granat. Namun kali ini dari Dapet. Capone menjepit satu tim di depan sana. NFT nampaknya tidak baik posisinya. Dari kiri ada Eagle, dari kanan juga ada APG. Namun masih ada 4 tim yang survive. BN, Eagle, APG dan juga Dex. Ini adalah tim-tim yang berada di papan bawah pasta. Ini BN bisa naik, Eagle bisa naik, terus APG juga bisa naik. 3 tim di papan bawah tersisa loh. Ini gokil banget. Ini masih bikin deg-degser untuk tim ada di papan bawah. Dan gue sangat bersyukur karena RRQ udah nambah 9 elimination tadi. Ya, at least mengamankan posisi dari RRQ itu sendiri ya. Betul. Tapi kali ini fight yang terus menerus terjadi. Lamborghini pun udah mulai terspot juga di belakang sana. Harusnya sebentar lagi APG pulang. Pas banget momentum timingnya. APG pulang duluan baru DX. Dan ternyata sisa 2 tim 4 versus 4 situation. BN versus Eagle. Wow, ini 2 tim yang benar-benar butuh banget poin antara BN atau Eagle Esport. Kalau Eagle bisa mendapatkan BBCD, mereka bisa punya potensi untuk lolos menuju ke babak Super Weekend yang terakhir. Tapi Chicken adalah harga mati untuk Eagle Esport. Kali ini berhasil mendapatkan satu lagi, hanya menyisakan 3 atau 2 player akhir dari BN dan sudah berhasil diamankan satu lagi oleh Eagle Esport. Tinggal dicari keberadaan pemain BN yang lainnya, bakal langsung disantap begitu saja dan Eagle Esports berhasil mengamankan winner chicken dinner untuk game yang terakhir. Gila, Eagle dengan total 11 elimination. Ini benar-benar mengamankan posisi mereka dan kayaknya bisa lolos sih. Tapi BN juga kayaknya bisa lolos nih. 12 tambah 8, 20. Ini BN ini spesialis hari terakhir, hari kepepet. Lu inget gak minggu lalu BN tiba-tiba chicken? Iya, game terakhir. Iya, ini spesialis Minggu kepepet lalu ya. game terakhir 7 elimination. Inget banget gua. Itu yang ngebuat tim Indonesia gak lolos kan waktu Iya, itu. asli BN spesialis kepepet. Ya, Fix. yang gua bikin tambah heran itu ini 3 tim terakhir emang yang bener-bener lagi butuh banget poin, Jel. Oh my god, dan tiga-tiganya tim Vietnam. APG, Eagle Esport, APG pulang duluan tadi. 4. BN. Efek 4. Iya, maksud gue nih 3-3-nya yang emang bener-bener Iya. lagi butuh poin di papan bawah gitu.